Okey. Dah on ni. Atuk cakap ya. Baiklah, di sini saya akan membahas materi tentang ejaan yang disempurnakan. Sebelum saya memasuki materi tersebut, saya akan membacakan isi dari ejaan yang disempurnakan. Yang pertama, kita akan mengetahui apa yang dimaksud dengan ejaan yang disempurnakan. Kedua, bagaimana sejarah perkembangan ejaan bahasa Indonesia. Ketiga, apa saja prinsip-prinsip dasar perubahan ejaan yang disempurnakan. Dan yang keempat, kita akan mengetahui bagaimana penerapan kaidah ejaan bahasa Indonesia. Setelah kita mengetahui apa saja isi dari ejaan yang disempurnakan, kita akan memasuki materi tersebut. Yang pertama, yaitu pengertian dari ejaan yang disempurnakan. Ejaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki pengertian sebagai cara atau aturan penulisan kata-kata dalam huruf. Pengertian ejaan dalam Ensiklopedia Indonesia adalah cara menulis kata-kata menurut disiplin ilmu. Dari dua pengertian ini, ejaan dapat diartikan sebagai cara atau aturan menulis kata-kata dengan huruf menurut ilmu bahasa. Berdasarkan pengertian di atas, ejaan memiliki ruang lingkup, yaitu pengertian penulisan huruf, penulisan kata, dan penggunaan tanda baca. Pada penulisan huruf diatur pemakaian huruf, penulisan huruf kapital, dan penulisan huruf miring. Yang kedua, perkembangan sejarah perubahan ejaan yang disempurnakan. Perubahan ejaan yang disempurnakan itu ada 4. Yang pertama, ejaan Van Ophuijsen. Ejaan ini adalah ejaan bahasa Melayu yang ditulis dengan huruf Latin, yaitu Van Ophuijsen. Ejaan ini ditetapkan oleh C.H.A. Van Ophuijsen pada 1901 dan dibantu oleh Engku Nawawi Gelar Sultan Makmur dan Muhammad Thaib Sultan Ibrahim. Ciri-ciri utama ejaan Van Ophuijsen. Yang pertama, penggunaan huruf J untuk bunyi Y. Misalnya, kata yang ditulis sebagai jang. Yang kedua, penggunaan OE untuk bunyi U. Misalnya, kata guru ditulis sebagai goroe. Yang kedua, itu ada ejaan Suwandi. Pada 1947, Menteri Kepengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan Suwandi menetapkan surat keputusan mengenai perubahan untuk ejaan baru. Ejaan itu dikenal dengan ejaan Suwandi, atau yang dijuluki juga dengan ejaan Republik. Ejaan Suwandi disusun untuk membuat ejaan yang berlaku menjadi lebih sederhana. Contohnya seperti penulisan huruf OE menjadi U, Soetan sekarang ditulis Sultan, Poenja sekarang ditulis Punja. Yang ketiga, ejaan Melindo. Ejaan Melindo adalah ejaan Melayu Indonesia dan dimulai tahun 1959. Akan tetapi, ejaan ini tidak perkembangan politik yang cukup lama saat itu. Yang keempat, ejaan yang disempurnakan sesuai dengan laju pembangunan nasional. Lembaga Bahasa dan Kesusastraan yang pada 1968 menjadi Lembaga Bahasa Nasional. Kemudian pada 1975 menjadi Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, menyusun program pembakuan bahasa Indonesia secara menyeluruh. Pada 1972 diperkenalkanlah secara luas oleh sebuah panitia yang ditetapkan dengan surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang ejaan baru yang dikenal dengan Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau ejaan yang disempurnakan. Ejaan ini berisi pemaparan tentang aturan atau kaidah ejaan yang lebih luas. Selanjutnya, saya akan membahas prinsip-prinsip dasar perubahan ejaan yang disempurnakan. Perubahan ejaan dalam bahasa Indonesia memiliki prinsip dasar yang menjadi patokannya, yakni 1. Prinsip kecermatan. Prinsip kecermatan mengharuskan ejaan bebas dari kontradiksi. Satu tanda harus konsisten, melambangkan fonem yang sama untuk menghindari kebingungan. Misalnya, tanda N harus selalu mewakili fonem N. 2. Prinsip kehematan, efisiensi. Prinsip kehematan mengedepankan efisiensi dalam bahasa. Ejaan dirancang untuk mempermudah komunikasi dengan mengurangi upaya dan kebingungan. Contohnya, ejaan Suwandi menggunakan OE menjadi U.
untuk penyederhanaan. Ketiga, prinsip keluasan. Prinsip keluasan menekankan kemampuan ejaan untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman. Perubahan ejaan penting agar tetap relevan dan sesuai dengan kebutuhan bahasa modern. Yang keempat, prinsip kepraktisan. Prinsip kepraktisan berhubungan dengan penggunaan tanda diakritik. Meskipun penting dalam bahasa bertonal seperti Mandarin atau Spanyol, tanda diakritik kurang signifikan dalam bahasa Indonesia karena tidak berpengaruh besar pada perbedaan makna. Selanjutnya, kita akan mengetahui penerapan kaidah ejaan bahasa Indonesia. Ejaan berperan penting dalam penyampaian informasi melalui ragam tulis, terutama dalam bahasa Indonesia. Ragam tulis digunakan oleh berbagai kalangan seperti siswa, mahasiswa, dosen, guru, pejabat negara, dan penegak hukum. Sebagai golongan terdidik, mereka perlu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, sesuai tata bahasa baku dan ejaan yang berlaku. Hal ini penting untuk memastikan kejelasan dan ketepatan dalam menyampaikan informasi. Penerapan kaidah ejaan yang akan dipaparkan berikut ini berkaitan dengan 3 hal, yaitu pemakaian huruf, penulisan kata, dan pemakaian tanda baca. Secara umum, hal-hal yang diatur EYD adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah penulisan huruf. Di dalam huruf ada yang dinamakan dengan huruf abjad. Huruf abjad ialah huruf dari A, B, C, D sampai dengan Z. Di dalam huruf ada juga yang dinamakan dengan huruf vokal. Huruf vokal ini ada 5, yaitu A, I, U, E, dan O. Selanjutnya ada juga yang disebut dengan huruf konsonan. Huruf konsonan adalah semua huruf kecuali huruf vokal atau huruf yang 5 tersebut. Contohnya seperti B, C, D, F sampai dengan Z. Nah, selain huruf konsonan, ada juga huruf diftong, yaitu ada 3. Yang pertama ada AI, kemudian ada AU, kemudian ada OI. Contohnya adalah santai, kerbau, dan koboi. Huruf diftong adalah penggabungan dari huruf vokal. Kemudian adalah penggabungan huruf konsonan. Contohnya K dan H, N dan Y, S dan Y. Contohnya khusus, nyata, dan syarat. Selanjutnya ada huruf kapital. Huruf kapital biasanya digunakan di awal kalimat atau bisa juga digunakan sebagai ungkapan nama gelar kehormatan, nama orang, nama tempat, nama jalan, dan nama yang berhubungan dengan ketuhanan. Kemudian ada pula huruf miring. Huruf miring ini biasanya digunakan dalam cetakan. Dipakai untuk menuliskan nama buku, nama majalah, surat kabar, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir huruf tebal. Huruf tebal digunakan untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Yang kedua adalah penulisan kata. Penulisan kata ini terbagi menjadi 11. Yang pertama adalah kata dasar. Contohnya seperti lari, renang, makan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah kata imbuhan. Kata imbuhan terbagi menjadi 3. Yang pertama ada awalan, kemudian sisipan, lalu akhiran. Contohnya seperti melakukannya. Kemudian yang ketiga adalah kata ulang. Contohnya seperti lumba-lumba. Yang keempat penggunaan kata, yaitu 2 kata yang memiliki makna yang berbeda dan disatukan menghadirkan makna yang baru. Contohnya rumah sakit, berasal dari kata rumah dan kata sakit, digabung menjadi rumah sakit. Kemudian yang kelima, pemenggalan kata, yaitu proses pemotongan kata sehingga kata bisa ditulis, dilafalkan, dieja dengan baik. Contohnya berjalan, merasakan. Kemudian yang keenam adalah kata depan. Misalnya adalah di, dari, ke, dan sebagainya. Yang ketujuh adalah partikel. Partikel ini biasanya digunakan untuk menegaskan makna kata dirinya atau menunjukkan sesuatu yang sedang dimulai. Kemudian yang kedelapan adalah singkatan dan akronim. Singkatan adalah bentuk istilah yang tulisannya diperpendek dari huruf awal saja. Contohnya NKRI, merupakan singkatan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian ada yang dinamakan dengan akronim. Akronim merupakan gabungan dari huruf awal suku kata atau gabungan kombinasi huruf dan suku kata. Contohnya rudal.
singkatan dari peluru kendali. Lalu yang kesembilan adalah angka dan lambang bilangan. Angka merupakan penulisan untuk menyebutkan suatu nomor atau lambang bilangan yang mendapatkan akhiran an, maka harus disertakan dengan tanda hubung. Selanjutnya yang ke-10 adalah kata ganti. Kata ganti ini ada 4. Contohnya, ku, kau, mu, nya. Atau dalam kalimat, ku miliki, kau miliki, milikmu, miliknya. Kemudian yang ke-11 adalah kata si dan sang. Penulisannya dipisah dari kata benda yang mengikutinya, misalnya si kucing, sang raja, dan sebagainya. Yang ketiga adalah pemakaian tanda baca, di antaranya ada tanda titik. Tanda titik digunakan untuk mengakhiri kalimat pertanyaan. Selanjutnya tanda koma. Tanda koma digunakan untuk memisahkan unsur-unsur dalam daftar. Kemudian ada tanda titik koma, digunakan untuk memisahkan bagian-bagian dalam kalimat majum setara dengan yang kompleks. Selanjutnya tanda titik dua. Tanda titik dua ini digunakan untuk memperkenalkan daftar, penjelasan, atau kutipan. Selanjutnya adalah tanda hubung, digunakan untuk menyambungkan kata yang terpisah di akhir baris. Menyambungkan kata ulang, contohnya anak-anak. Selanjutnya adalah tanda pisah. Tanda pisah digunakan untuk memberikan keterangan tambahan yang terpisah. Kemudian ada tanda tanya. Tanda tanya ini digunakan untuk mengakhiri kalimat tanya. Selanjutnya adalah tanda seru. Tanda seru digunakan untuk mengakhiri kalimat seruan atau perintah. Kemudian tanda elipsis. Tanda elipsis digunakan untuk menunjukkan kalimat yang terputus atau tidak selesai. Kemudian adalah tanda petik, digunakan untuk mengapit kutipan langsung. Kemudian tanda petik tunggal, digunakan untuk menandai kutipan dalam kutipan. Selanjutnya tanda kurung, digunakan untuk menyisipkan penjelasan tambahan. Selanjutnya tanda kurung siku, digunakan untuk menyisipkan keterangan atau perubahan pada kalimat. Selanjutnya tanda garis miring, digunakan untuk penulisan tanggal. Kemudian tanda penyekat atau apostrof, digunakan untuk menunjukkan kepemilikan dalam bahasa asing. Kesimpulan yang bisa kami dapat yaitu ejaan yang disempurnakan adalah sistem aturan penulisan bahasa Indonesia yang mencakup penggunaan huruf, tanda baca, dan cara penulisan kata sesuai kaidah resmi. Ejaan yang disempurnakan penting sebagai pedoman baku dalam komunikasi tertulis formal, memastikan pesan mudah dipahami, konsisten, dan sesuai standar bahasa. Ejaan yang disempurnakan didasarkan pada prinsip kecermatan, kehematan, keluasan, dan kepraktisian, sehingga mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa mengorbankan makna. Penerapannya mencakup penggunaan huruf kapital, penulisan kata, awalan, imbuhan, dan kata ulang, serta tanda baca yang tepat untuk memperjelas makna. Dengan ejaan yang disempurnakan, bahasa Indonesia dapat terus berkembang sambil mempertahankan integritasnya.